Bab 3006. Dia terlalu jujur. Jika ada kekuatan yang lebih ditakuti oleh sekte utara sekarang, itu hanya ada satu, yaitu sekte Taoisme. Sekte Taoisme. Melihat orang-orang sekte Taoisme muncul, wajah tetua itu menjadi gelap. Dia memandang Bianca di sampingnya. Bianca memandang Mile dan Mile dengan cepat berkata, "Kenapa kamu lihat aku?" Bianca tersenyum dan berkata, "Sekte Taoisme bakalan beri wajah padamu." Mile terdiam. Di sekte Taoisme, ada yang memberinya wajah dan ada yang tidak memberinya wajah. Pada saat itu, pria berbaju putih tiba-tiba berkata, "Apakah ini Tuan Muda Ye?" Mile memandang pria berbaju putih, "Kamu kenal aku?" Pria berbaju putih mengangguk, "Aku tidak kenal Tuan Muda Ye, tapi aku pernah dengar tentang Tuan Muda Ye." Mile tersenyum lalu berkata, "Kamu pernah dengar tentang aku?" Pria berbaju putih berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika Tuan Muda Ye ingin pergi ke sana, tentu saja aku tidak berani menghentikannya." Mendengar perkataan pria berbaju putih, semua orang yang ada di tempat tersebut memandang ke arah Mile. Semua orang penasaran, apa asal-usulnya? Bahkan sekte Taoisme harus memberinya wajah. Bianca memandang Mile dengan senyuman di wajahnya. Mile berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, ayo kita ke sana lihat." Pria berbaju putih tidak bisa berkata-kata. Mile memandang pria berbaju putih, "Apakah ada masalah?" Pria berbaju putih ragu-ragu. Mile tersenyum dan berkata, "Apa kamu sedang bercanda?" Pria berbaju putih tersenyum pahit, "Tuan Muda Ye sedang bercanda. Mana mungkin aku berani. Karena Tuan Muda Ye ingin pergi lihat, maka aku akan membawa Tuan Muda Ye pergi lihat." Mile tersenyum dan berkata, "Aku bersama temanku." Pria berbaju putih melirik Bianca dan mengangguk, "Oke." Mile memandang Bianca dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Bianca mengangguk sedikit, "Oke." Saat mengatakan itu, dia menoleh dan menatap tetua itu, "Kalian tunggu di sini." Tetua itu membungkuk sedikit. Pria berbaju putih membawa Mile dan berjalan menuju kejauhan. Di tengah perjalanan, pria berbaju putih tiba-tiba berkata, "Kenapa Tuan Muda Ye tiba-tiba datang ke sini? Bukannya kamu di alam semesta 4 dimensi?" Mile berkata, "Datang ke sini untuk berlatih." Pria berbaju putih tersenyum dan berkata, "Rupanya begitu." Mile tiba-tiba berkata, "Bagaimana memanggilmu?" Pria berbaju putih berkata, "Risco Bai." Mile mengangguk, "Saudara Risco Bai, apakah Tiandao waktu itu meninggalkan harta karun di sini?" Mendengar ini, Risco Bai langsung terdiam. Bianca di samping juga berkata, "Ya, jika tidak ada harta karun, kami akan pergi." Risco Bai menggelengkan kepalanya sedikit, "Tidak ada harta karun." Mendengar ini, Bianca langsung berhenti. Mile berkata, "Pergi lihat." Bianca ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan tak berdaya, "Oke." Di samping, Risco Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Beberapa saat kemudian, Risco Bai membawa Bianca ke puncak gunung. Puncak gunung itu sangat bersih dan berawan. Mile melihat ke arah tidak jauh. Di atas batu besar di sana, ada seorang wanita berbaju putih tergeletak di sana. Wanita itu melipat kedua tangan di atas perut sambil memejamkan mata, dan tidak beraura. Bianca tiba-tiba berkata, "Tiandaomu." Mendengar ini, Risco Bai memandang Bianca, "Nona kenal tuan besarmu?" Bianca tidak berkata apa-apa. Mile berkata, "Apakah dia adalah Tiandao yang dikepung waktu itu?" Risco Bai mengangguk, "Ya, tuan besarmu disergap waktu itu." Saat mengatakan ini, cahaya dingin muncul di matanya,
jika bukan karena serangan diam-diam, bagaimana mungkin orang itu bisa menyakiti Tuan Besarmu? Miley berpikir sejenak lalu berkata, dia masih hidup. Rizko Bai tampak sedih, jejak kehidupan sudah berada di tanah reruntuhan asali. Adapun bisa bertahan hidup atau tidak, tergantung Tuan. Miley memperhatikan sekeliling dan berkata, apakah tidak ada benda lain di tempat ini? Rizko Bai ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak ada. Miley melirik Rizko Bai, lalu tersenyum, kalau begitu ayo kita pergi. Rizko Bai mengangguk, Tuan Muda Ye, berjalanlah perlahan. Miley dan Bianca hendak pergi, tetapi pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di belakang mereka. Saat berikutnya, bayangan ilusi muncul tidak jauh di belakang mereka. Miley dan Bianca berbalik dan melihat seorang wanita ilusi sedang menatap mereka. Tianda Ungu. Melihat Tianda Ungu, wajah Rizko Bai tiba-tiba berubah drastis. Dia sangat gembira, lalu membungkuk hormat dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Besarmu. Mata Tianda Ungu tertuju pada Miley. Setelah memandang Miley sejenak, dia tiba-tiba berkata, aku punya sesuatu untukmu. Miley tercengang. Di samping, Rizko Bai memandang Tianda Ungu dengan heran dan berkata, Tuan Besarmu. Tianda Ungu melirik Rizko Bai, kenapa? Rizko Bai ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dia bukan dari sekte Taoisme kami. Tianda Ungu berkata tanpa ekspresi, terus kenapa? Wajah Rizko Bai tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Tianda Ungu memandang Miley, semua yang kumiliki dapat kuberikan padamu, dan aku hanya punya satu permintaan. Miley menatap Tianda Ungu dan berkata, apa permintaanmu? Tianda Ungu berkata, biarkan jiwaku mengikutimu. Miley sedikit mengernyit, itu saja. Tianda Ungu mengangguk. Miley berpikir sejenak lalu berkata, oke. Tianda Ungu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam pedang biru gaib di tangan Miley. Miley melirik pedang biru gaib, lalu tersenyum, ayo pergi. Bianca melirik Rizko Bai ke samping, lalu berkata, oke. Keduanya pergi. Rizko Bai memperhatikan kedua orang itu pergi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah turun gunung, tiba-tiba Bianca berkata, Rizko Bai mungkin ingin mendapatkan warisan Tianda Ungu, jadi dia tinggal di sini sendirian untuk mencegah orang luar masuk atas nama sekte Taoisme. Dan sekarang, kamu telah memperoleh jiwa Tianda Ungu, artinya kamu telah memperoleh semua hal dan warisan Tianda Ungu. Aku pikir dia mungkin akan mengambil risiko yang sangat besar. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Miley, beri aku setengahnya, aku tidak takut dengan sekte Taoisme. Miley membuka telapak tangannya dan cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Bianca. Ada 20 juta kristal kuno di cincin penyimpanan. Miley tersenyum dan berkata, berkah dan kesulitan, kita harus saling berbagi. Bianca mengangguk, lalu menyimpan cincin penyimpanannya dan bertanya, selanjutnya kamu mau kemana? Miley diam. Dia sekarang ingin kembali, tetapi dia menemukan bahwa setelah datang ke tempat ini, dia ingin bertarung, ini sangat bertentangan dengan niat awalnya datang ke sini. Bianca tiba-tiba bertanya, mau jalan-jalan ke dunia utara bersamaku? Miley berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Bianca mengangguk, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia membawa Miley ke kelompok master di kaki gunung. Bianca berkata, Tuan Muda Ye ingin mengunjungi dunia utara kita. Tetua itu menatap Miley dan mengangguk sedikit, selamat datang. Setelah berbicara, dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Boom! Ruang waktu di langit terbelah. Sekelompok orang memasuki terowongan ruang waktu dan menghilang di ujung langit. Setelah semua orang menghilang, Rizko Bai tiba-tiba muncul di tempat,
dia melihat celah ruang waktu di kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Akademi Guanxuan. Di halaman, Kuila sedang membaca buku. Di seberangnya ada Gun. Keduanya sedang membaca buku. Pada saat ini, Kuila tiba-tiba meletakkan buku kuno di tangannya, kemudian berbisik, "Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak di sana." Gun melirik Kuila, lalu berkata, "Jangan khawatir. Kakakmu itu hantu licik, dia tidak akan menderita di sana." Kuila berbisik, "Aku masih mengkhawatirkan dia. Dia pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu jujur dan baik hati." Gun memandang Kuila, "Apa kamu serius?" Kuila memandang Gun, "Apa kakakku tidak jujur?" Gun tidak bisa berkata-kata. "Hantu kakakmu yang jujur." Dia tidak mempermasalahkan hal ini, tapi dia bertanya, "Sebelumnya aku pernah berkeliling dan aku menemukan bahwa ketertiban alam semesta ini memang lumayan. Jika benar-benar terbentuk, pasti akan sangat membantu untuk kakakmu." Kuila tersenyum ringan, "Ya." Gun berkata dengan suara dalam, "Yang kalian jalankan adalah ketertiban eksternal." Kuila berkedip, "Ketertiban eksternal." Gun melirik Kuila dan menghela nafas dengan suara rendah, "Bos besar ini begitu hebat, tapi kenapa tidak tahu apa-apa tentang tingkatan alam?" Setelah menarik kembali pikirannya, Gun melanjutkan, "Ketertiban juga terbagi menjadi ketertiban internal dan ketertiban eksternal. Ketertiban internal adalah ketertiban di bawah Tuan Pena Kebenaran Agung dan ketertiban eksternal berarti menetapkan ketertiban di luar Tuan Pena Kebenaran Agung. Ketertiban kalian ini tidak berada di dalam ketertiban Tuan Pena Kebenaran Agung." Kuila tiba-tiba berkata, "Kita harus mendirikan ketertiban kita sendiri. Kenapa kita harus mendirikan ketertiban di bawah Tuan Pena Kebenaran Agung?" Gun berkata, "Siapapun yang tidak menegakkan ketertiban di bawahnya akan dipukuli." Kuila tampak tenang, dia berani. Gun tidak bisa berkata-kata. Kuila menambahkan, "Bangun sebuah ketertiban baru dan kakak kau adalah pendiri ketertiban ini." Gun berkata dengan suara serius, "Kalian kedepannya mungkin akan bertarung dengan Tuan Pena Kebenaran Agung." Kuila berdiri dan tersenyum ringan, "Nona Gun, bukan kami yang harus khawatir, tapi Tuan Pena Kebenaran Agung. Aku mau pergi sibuk dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Gun terdiam beberapa saat, lalu dengan lembut berkata, "Hebat." Entah berapa lama berlalu, Mile membuka matanya. Saat ini, dia sudah berada di puncak gunung. Di sampingnya ada Bianca, tetua itu dan yang lainnya. Bianca tersenyum dan berkata, "Kita sudah sampai di dunia utara. Selamat datang di dunia utara." Mile melihat sekeliling lalu berkata, "Ini dunia utara." Bianca mengangguk, tidak jauh di depan adalah Sekte Utara. Setelah mengatakan itu, dia membawa Mile langsung pergi ke kejauhan. Tetua itu dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Beberapa saat kemudian, semua orang datang ke Sekte Utara. Saat mereka sampai di Sekte Utara, tiba-tiba sekelompok master muncul di depan Bianca. Pemimpinnya adalah seorang tetua berbaju hitam. Tetua berbaju hitam membungkuk, "Nona Bianca, kamu sudah kembali." Bianca mengangguk, "Aku hanya pergi jalan-jalan, kamu tidak perlu mengutus begitu banyak orang untuk mencariku." Tetua berbaju hitam tersenyum pahit, "Jika Nona Bianca keluar lain kali, tolong beritahu kami." Bianca mengangguk, "Aku juga tidak ingin merepotkan kalian." Tetua berbaju hitam berkata cepat, "Ada masalah apa?" Bianca tersenyum lalu berkata, "Ini Tuan Muda Ye. Aku mengundangnya ke sini untuk berkeliling. Tolong beritahu orang-orang Sekte Utara untuk tidak mengganggunya, mengerti?" Tetua berbaju hitam melirik ke arah Mile, lalu berkata dengan cepat, "Oke. Selamat datang Tuan Muda Ye di Sekte Utara."
Mile tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Bianca memandang Mile, "Aku akan mengurus beberapa pekerjaan. Kamu keliling dulu. Kalau aku sudah selesai, aku akan datang mencarimu dan membawamu ke tempat khusus." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Di tempat, Mile tiba-tiba menatap tetua berjubah hitam. "Bukannya dia dari sekte utara kalian?" Tetua berbaju hitam ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dia tinggal sementara di sekte utara aku." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile. Tuan muda Ye dan Nona Bianca berteman. Mile berpikir sejenak lalu berkata, "Iya." Tetua berbaju hitam terdiam. Mile tersenyum dan berkata, "Aku hanya orang biasa, serius." Tetua berbaju hitam terdiam. "Aku percaya pada hantumu." Bersambung.